Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah bakterisida. Ini adalah bakterisida Agrip 20WP. Nah, mungkin antara sobat ada yang masih asing dengan bakterisida yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang bakterisida yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih bakterisida Agrip 20WP ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, penyakit pada tanaman apa saja yang bisa ditanggulangi dengan Agrip 20WP ini, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah Agrip 20WP bakterisida. Dan sesuai dengan namanya bakterisida, jadi bakterisida itu digunakan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman yang diakibatkan karena bakteri. Jadi sobat jangan salah penggunaannya sobat ya, atau jangan salah aplikasi. Jadi untuk insektisida itu untuk serangga, fungisida itu untuk jamur, dan bakterisida itu untuk bakteri. Nah, untuk Agrip 20WP ini, bahan aktifnya itu adalah streptomycin sulfat sebanyak 20%. Nah, jadi maksud dari 20WP ini itu adalah dari kandungan bahan aktifnya sobat ya, yaitu 20%. Dan juga WP ini adalah singkatan dari wettable powder, yang berarti berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dengan air. Kemudian di sini ada keterangannya, jadi Agrip 20WP ini adalah bakterisida sistemik yang bersifat antibiotika, berbentuk tepung berwarna putih, dapat disuspensikan dan bermanfaat untuk mengendalikan penyakit layu bakteri pada tanaman kedelai, tembakau, cabai, jahe, tomat, dan kentang, penyakit hawar daun pada tanaman padi, akasia dan sengon, penyakit bercak daun bakteri pada tanaman jarak pagar. Nah, ini dari PT Mas Calin Mandiri ya sobat ya, untuk pemegang pendaftarannya itu. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk bahan aktifnya ini sobat ya, yaitu streptomycin sulfat sebanyak 20%. Jadi streptomycin ini adalah antibiotika yang bekerja menghambat pembentukan protein bakteri, sehingga bakteri penyebab penyakit tanaman tidak dapat berkembang dan akhirnya mati. Nah, untuk cara kerjanya itu di sini bekerja secara sistemik, yaitu diserap oleh jaringan tanaman dan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Dan ini bekerja secara spesifik pada bakteri, jadi bukan untuk jamur dan juga virus, dan ini efektif digunakan sejak gejala awal penyakit muncul. Nah, kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan peringatan bahayanya sobat ya nih. Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Jadi seperti kebanyakan pestisida, saat menggunakan itu sobat jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Dan juga sobat bisa menggunakan masker, sarung tangan, dan juga pakaian lengan panjang supaya lebih safety lagi. Dan juga untuk penyemprotannya itu sobat jangan melawan arah angin sobat ya. Jadi pastikan mengikuti arah angin supaya si kabutnya itu tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Kemudian di sini ada dosis dan juga petunjuk penggunaannya. Jadi untuk tanaman kedelai itu penyakitnya ada penyakit layu bakteri. Dosisnya itu 2 sampai 2,5 gram per liter air. Untuk cara aplikasinya itu dengan penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit tampak dengan intensitas masih sangat rendah setiap minggu, sebanyak 7 kali ya sobat ya. Jadi intervalnya itu seminggu sekali sebanyak 7 kali. Kemudian untuk tanaman padi, untuk penyakitnya itu ada penyakit hawar daun, dosisnya itu 1 sampai 1,5 gram per liter air. Cara aplikasinya itu dengan penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit muncul, tetapi masih pada intensitas rendah setiap minggu sebanyak 7 kali. Jadi setiap minggu sekali sobat ya untuk aplikasinya itu. Kemudian untuk tanaman tembakau, untuk penyakitnya itu ada penyakit layu bakteri, dosisnya 2 sampai 2,5 gram per liter air. Untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyiraman dilakukan sebanyak 1 hari sebelum tanam, dilanjutkan pada umur 7, 14, 21, dan 28 hari setelah tanam, sebanyak 50 ml larutan per pohon. Selanjutnya untuk tanaman tomat, penyakitnya itu ada penyakit layu bakteri, dosisnya itu 1 sampai 2 gram per liter air. Untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit muncul atau umur 21 hari setelah tanam, dilanjutkan sebanyak 5 sampai 8 kali dengan selang waktu 7 hari. Kemudian untuk tanaman akasia, penyakitnya itu ada penyakit layu bakteri, dosisnya itu 0,75 sampai 1 liter per hektar area. Cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit muncul atau pada saat bibit tanaman sudah stadia berdaun 4 setiap minggu, sebanyak 7 kali. Kemudian untuk tanaman cabai, penyakitnya itu ada penyakit layu bakteri, dosisnya itu 1 sampai 1,5 gram per liter air. Cara penggunanya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan setelah pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam di lahan, setiap minggu, sebanyak 7 kali. Kemudian untuk tanaman jahe, penyakit sasarannya itu ada penyakit layu bakteri, dosisnya juga sama 1 sampai 1,5 gram per liter air. Cara penggunaannya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit muncul, tetapi masih pada intensitas rendah, dengan interval 1 minggu sekali sebanyak 7 kali. Kemudian untuk tanaman jarak pagar, penyakitnya itu ada penyakit bercak daun bakteri, dosisnya juga sama 1 sampai 1,5 gram per liter air. Cara penggunaannya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit muncul, tetapi masih pada intensitas rendah. Intervalnya itu setiap seminggu sekali sebanyak 7 kali. Kemudian untuk tanaman kentang, penyakitnya itu ada penyakit layu,
Dosisnya itu 1-1,5 gram per liter air. Cara penggunaannya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan sebelum terjadi serangan penyakit, yaitu pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam. Intervalnya itu setiap minggu sebanyak 7 kali. Selanjutnya untuk tanaman sengon, penyakitnya itu ada penyakit hawar daun, dosisnya juga sama, 1-1,5 gram per liter air. Cara penggunaannya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi, dilakukan pada saat gejala penyakit muncul, tapi masih pada intensitas rendah. Intervalnya itu seminggu sekali, sebanyak 7 kali. Nah, jadi untuk cara aplikasi umumnya itu dengan cara disemprotkan ya sobat ya ke daunnya, dengan cara penyemprotan volume tinggi, dan untuk beberapa komoditas juga bisa disiram ke pangkal tanaman sobat ya. Dan untuk PHI-nya ini atau penggunaan terakhirnya itu 14 hari sebelum panennya sobat ya. Jadi untuk PHI umum bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat pada tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan juga kentang, itu umumnya itu kurang lebih 14 hari sebelum panen. Jadi jangan gunakan kurang dari 14 hari sebelum panen. Nah, untuk bakterisida ini juga bisa dicampur dengan pupuk ataupun pestisida lainnya. Jadi umumnya itu aman dicampur dengan pupuk daun makro dan juga mikro, asam amino bisa juga dicampur dengan ZPT seperti auksin, gibberellin, dan juga sitokinin. Kemudian bisa juga dicampur dengan pupuk kalsium dan juga boron non-fosfat. Dan juga bisa dicampur dengan insektisida, umumnya itu aman dicampur dengan insektisida dengan bahan aktif pyrethroid, neonicotinoid, avermectin, dan juga spinosad. Dan ini jangan dicampur dengan pupuk dengan fosfat yang tinggi sobat ya, atau kalium plus fosfat dalam satu tangki. Jangan juga dicampur dengan fungisida bersifat basa kuat, kemudian fungisida berbahan tembaga, dan juga fungisida alkalis. Karena ini bisa menurunkan efektivitas bahan aktifnya itu ya sobat ya, dan juga bisa menyebabkan endapan. Kemudian untuk harga dari bakterisida Agrip 20 WP ini yang kemasan 50 gram ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online, harganya itu sekitar 15 ribuan sampai 20 ribuan lah kurang lebih. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskon ataupun potongan harganya juga. Jadi bisa sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Atau sobat juga bisa cek di deskripsi video ini ada lampiran tautannya biasanya. Dan juga ada ukuran yang lain sobat ya, bukan cuma ukuran 50 gram aja, ada juga yang kemasan 500 gram juga ada. Jadi ini kemasan lumayan ekonomis sobat ya, cuma 50 gram. Jadi kalau sobat nggak butuh banyak bisa menggunakan bakterisida ini. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih bakterisida Agrip 20 WP ini. Jadi itu berbentuk tepungnya sobat ya, berwarna putih seperti ini nih. Dan ini baunya lumayan sangat menyengat sobat ya. Jadi sobat bisa menggunakan masker supaya lebih safety lagi. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya nih. Tuh seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan bakterisida Agrip 20 WP ini. Jadi sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita gunakan dosis saja sekitar 1 gram per liter air atau sekitar 15 gram untuk 15 liter air ini. Nah, selanjutnya bisa kita aduk ya sobat ya, aduk sampai rata. Kemudian bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke seluruh bagian tanamannya, terutama ke bagian daunnya seperti ini. Nah, anggap aja ini tanamannya sobat ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Dan juga untuk beberapa tanaman itu bisa disiramkan ke bagian pangkal tanamannya. Untuk intervalnya itu tadi kurang lebih sekitar 7 hari sekali sobat ya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang bakterisida Agrip 20 WP ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari bakterisida untuk menanggulangi penyakit pada tanaman sobat yang diakibatkan karena bakteri, mungkin bisa menggunakan Agrip 20 WP ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.